الكريمة واجبا. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك. صلوات الله عليك. يا رسول الله جئنا لديار غازلين نرتجي منك شفاعة عند رب العالمين. ربي فارحمنا جميعا وامحو عنا السيئات. صلى الله على محمد. ويضيق رسول الله جاءوك بي إذا الكريم تجلى باسم منتقم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا. الحمد لله وحده صدق وحده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد فقال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ikhwafillah rahimakumullah yang saya hormati, para sakit, para anggota peserta Majelis Masyarakat Akhyar yang berhadir, yang saya hormati, wabil khusus yang sama-sama kita hormati sahibul bait oleh masyarakat. Tidak ada kata yang pantas kita ucapkan kecuali memuji, mengagungkan, membesarkan, memuliakan Allah yang telah memberikan nikmat yang banyak kepada kita yang tidak akan mampu kita menghitung. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Sekiranya kamu menghitung-hitung nikmat Allah, kamu tidak akan mampu menghitung. Salam dan salawat kita sampaikan untuk junjungan kita, pemimpin kita Nabi besar Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Dan kita semua mendapat syafaat beliau nanti akhirat. Jemaah yang berbahagia, saat ini kita berada di penghujung bulan Zulqa'dah. Sebentar lagi kita akan masuk bulan Zulhijjah. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram merupakan bulan-bulan haram. Termasuk diantara yang lain adalah bulan Rajab. Tiga yang peleret kata orang Jakarta bilang, dan satu yang terpisah. Ibadah haji perlu kita sama-sama pahami merupakan panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sekali lagi yang namanya haji itu panggilan Allah. Maka beruntunglah mereka yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tahun yang lalu, tahun sekarang, dan tahun yang akan datang, atau tahun-tahun yang berikutnya. Kenapa demikian? Karena yang memanggil Allah, Rabb pemilik pengatur penguasa alam semesta. Yang jadi pertanyaan, apa buktinya orang menaikkan ibadah haji sesungguhnya merupakan memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yang pertama adalah ketika seorang melakukan ibadah haji, mulai dia dari miqat, dia mengenakan pakaian ihram, kalimat yang keluar dari lisannya adalah kalimat talbiyah. Ini menandakan itu yang memanggil Allah, bukan Raja Salman, bukan Raja Saudi, tapi yang memanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalimat yang diucapkan dari mulai miqat, dia pasang niat sampai melihat Ka'bah adalah kalimat talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak.
Maka kalimat yang ucapkan adalah kalimat talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik. Aku penuhi panggilanmu ya Allah. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua indikatornya bahwa yang menunaikan ibadah haji adalah panggilan Allah Subhanahu wa taala, beraneka ragam latar belakang manusia yang dapat menunaikan ibadah haji. Nggak bisa dia bahasa Indonesia, bisa aja bahasa kampung, bisa dia berangkat ke tanah suci. Ada orang gunung, ada orang pantai, ada orang pulau. Ini menunjukkan bahwa haji itu adalah panggilan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan secara profesi pun juga yang kalau menurut hitung-hitungan nih rasanya orang susah berangkat haji. Pernah dengar nggak tukang bubur naik haji? Harus berapa mangkok dia siapkan untuk biaya haji. Tapi Allah punya kuasa. Tukang bubur pergi haji, tukang cukur pergi haji, tukang beca pergi haji, pemulung pergi haji. Nah, ini perlu saya sampaikan agar jangan sampai orang yang sudah menunaikan ibadah haji sombong angkuh. Dan orang yang belum menunaikan ibadah haji jangan berkecil hati. Yang penting tugas kita adalah laksanakan. Apa tugas kita di dunia ini? Beribadah. Ya udah beribadah. Nanti Allah akan berikan cara yang kita sendiri nggak tahu di mana kok bisa muncul-muncul kita bisa pergi haji. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya lagi bahwa panggilan haji itu adalah panggilan Allah Subhanahu wa taala. Yang menentukan waktunya, tempatnya, pahalanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak bisa buat inovasi. Udah mulai tahun ini kita nanti tawafnya di Monas, boleh nggak? Nggak bisa. Kemudian sa'inya dari Monas ke Patung Buddha. Kemudian wukufnya kita di Cibubur. Alasannya apa? Rindu karena airnya banyak. Biar keluarga kalau besok kalau melihat nggak membutuhkan biaya yang besar, tempatnya dekat. Bisa nggak kayak gitu? Nggak bisa. Karena haji itu yang memanggil Allah Subhanahu wa taala. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya lagi indikatornya adalah yang memberikan balasan haji itu Allah Subhanahu wa taala dengan predikat haji yang mabrur yang balasannya tak lain dan tak bukan dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan anggota Majelis Taklim Masjidil Akhir dapat menggunakan ibadah haji beserta orang yang dicintai. Dan saat ini saudara-saudara kita menunaikan ibadah haji diberikan kesehatan oleh Allah sehingga mendapatkan haji yang mabrur dan akan kembali ke tanah air dengan predikat haji yang mabrur yang balasannya tak lain dan bukan adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pelaksanaan haji itu sudah ditentukan oleh Allah. Tanggal 8 Zulhijjah di mana, tanggal 9 Zulhijjah di mana, kemudian di Muzdalifahnya kapan, kemudian di Minanya kapan, lontarnya kapan, itu sudah ditentukan oleh Allah. Makanya ada yang mengatakan haji itu merupakan tarbiyah robbani, tarbiyah pendidikan, training dari Allah Subhanahu wa taala untuk hambanya agar hambanya itu dapat meningkat kualitas imannya, kualitas takwanya, kualitas hidupnya. Yang dulu jahiliyah sekarang dia Islamiyah, dulu dia biadab sekarang beradab, dulu mentalitasnya bajingan sekarang mentalitasnya ajangan. Dulu perilakunya buaya, nggak bisa lihat daun muda, sekarang perilakunya buaya. Dulu jarang ke masjid, setelah haji dia rajin ke masjid. Dulu jarang ke majelis taklim, setelah haji dia ke majelis taklim. Ada perubahan yang signifikan. Dan yang lebih penting lagi adalah dia harus menjadi unsur perekat di tengah masyarakat. Kenapa? Karena ditarbiyah oleh Allah Subhanahu wa taala betapa tidak. Berbagai macam suku bangsa, kulit hitam, kulit kuning, kulit putih, kulit merah berkumpul. Dan dia melakukan ibadah ketika imam mengucapkan Allahu Akbar, semuanya mengikuti takbir yang telah dipimpin oleh imam. Kemudian ketika dia sholat tertata rapi, begitu indahnya dilihat oleh mata. Semuanya karena apa? Karena ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada mungkin yang berbeda kaifiat ibadahnya karena berbeda mazhab, itu tidak menimbulkan perdebatan, tidak menimbulkan baku hantam satu dengan yang lainnya. Kenapa? Karena ditarbiyah oleh Allah. Nah, cuman kan yang sayangnya ini yang sering terjadi ketika dikembali ke tanah air, bohongnya nggak hilang. Walaupun udah masuk Ka'bah,
Ya, jarang-jarang orang masuk Ka'bah. Harusnya kan ada perubahan yang signifikan. Yang dulu tukang bohong jangan bohong lagi, yang dulu nipu jangan nipu lagi, yang dulu suka nyusahin rakyat jangan nyusahin rakyat lagi. Harus ada perubahan yang signifikan. Bukankah para ulama menjelaskan tanda-tanda haji mabrur itu yang pertama dia banyak zikrullah, yang kedua dia memiliki kepedulian kepada umat, ada perhatian kepada umat. Nah, diantaranya adalah dia rajin bersedekah, dia rajin menolong, dia rajin membesuk orang yang sakit. Itu tanda-tanda orang yang haji mabrur. Tapi kalau dia balik dari tanah suci, kemudian dia nggak pernah berzikir kepada Allah, nggak pernah berselawat kepada Rasulullah SAW, kemudian dia kikir, bin bakhil, bin pelit, bin ceke, bin medit. Nah, ini tanda-tandanya haji ini bukan haji mabrur, tapi haji mabrur. Nah, saya perlu menyampaikan hal ini untuk mengingatkan diri saya sendiri khususnya dan teman-teman yang sudah menaikkan ibadah haji. Mari kita menjadi contoh di tengah masyarakat kita, di lingkungan kita, di komplek perumahan kita. Jangan sampai nanti muncul ungkapan di tengah masyarakat, ya percuma aja lo pergi haji, ya haji bohong, haji tipu, haji medit dan segala macam. Na'udzubillah min dzalik. Nah, jemaah yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagi mereka yang tidak menunaikan ibadah haji, ada ibadah yang terkait dengan prosesi ibadah haji di tanah suci. Di antaranya sholat Idul Adha, kemudian melakukan kurban. Nah, kurban ini adalah suatu amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu riwayat dikatakan tidak ada satu amalan yang paling dicintai oleh Allah pada tanggal 10 Zulhijjah kecuali ada penyembelihan hewan kurban. Oleh karena itu, mari kita upayakan niatkan nanti tanggal 10 Zulhijjah, selain kita melakukan sholat Idul Adha, kita berkorban. Ini mungkin ada pertanyaan. Kalau kita renungkan secara mendalam, korban itu wujud rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana halnya Nabi Ibrahim alaihissalam bersyukur kepada Allah, ingin punya anak gak dikasih anak oleh Allah Subhanahu wa taala dalam jeda waktu yang begitu lama, bukan setahun 2 tahun, dalam riwayat puluhan tahun. Allah kasih anak yang bernama Ismail alaihissalam. Nah, prosesinya ini akhirnya diabadikan dalam peristiwa kurban. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam berkorban sebagai wujud syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam Islam ketika orang sukses berhasil, wujud syukurnya adalah dia berkorban. Wujud syukurnya adalah dia menyembelih hewan. Diberikan keturunan oleh Allah laki-laki, akikahnya berapa tahun? Kalau perempuan, itu wujud dari syukur kepada Allah. Jadi wujud syukur dalam Islam itu bukan kita memberikan sesajen ke pohon, ke batu, bukan. Kita menyembelih, kita ucap bismillah, kemudian dagingnya kita serahkan, kita berikan kepada kaum muslimin. Itu syukur yang sesuai dengan syariat. Nah, ketika masuk 10 Zulhijjah, kita diserukan untuk menyembelih hewan kurban sebagai syukur. Kita masih hidup, kita masih beriman, kita masih Islam, kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, mungkin ada pertanyaan, kalau saya mau nyembelih 2 kambing boleh nggak, 3 kambing boleh nggak? Ini masalah fikih, silakan. Ya, kalau memang duitnya ada, kesempatan ada, kemampuan ada. Yang penting pada tanggal 10 Zulhijjah kita syiarkan agama Allah Subhanahu wa taala dengan penyembelihan. Dan ingat, ketika sesuatu itu dikaitkan dengan ibadah, Allah berikan keberkahan. Contoh, yang namanya kambing sampai sekarang masih ada, padahal tiap tahun disembelih. Ya, yang disembelih bukan 1-2 ekor, ratusan ekor, ribuan ekor. Itu ketika orang menunaikan ibadah haji, untuk damnya aja berapa coba? Tapi sampai sekarang yang namanya kambing itu masih ada. Ini membuktikan sesuatu yang dikaitkan dengan ibadah berkah. Ini memberikan pelajaran kepada kita, kalau kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, yakinlah Allah akan berikan keberkahan kepada kita. Kalau rumah digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah, maka Allah berikan keberkahan pada rumah tersebut. Kalau kita punya kendaraan digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah, Allah berkahi kendaraan tersebut. Kalau kita punya keluarga itu dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah berikan keberkahan kepada keluarga tersebut. Kalau kita punya harta, dengan harta itu makin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah berikan keberkahan kepada harta tersebut. Tapi kalau jauh dari Allah Subhanahu wa taala, Allah akan ingatkan dengan berbagai macam cara
salah satunya adalah azab Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah min dzalik. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita doakan saudara-saudara kita yang menunaikan ibadah haji diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita mohon kepada Allah, kita yang belum menunaikan ibadah haji tahun depan atau tahun berikutnya dapat dimudahkan oleh Allah untuk menunaikan ibadah haji bersama orang yang kita kasihi. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara.